أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفينا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله والتابعين إلى يوم الدين خصوصا لروح سيدي الشيخ الحسن البصري سلسلة الجنيد البغدادي سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ الحاج محمد كاشف الأنور بن إسماعيل والشيخ الحاجي محمد نووي بن عمر البنتني والشيخ الحبيب محمد بن علوي المالكي وإلى روح سيدي الشيخ وإلى أرواح جميع مشايخنا معلمنا أرواح والدنا أمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشهم إلى برحمته والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم وأنورهم وأسرارهم وعلوهم وخصوصيتهم ونفحاتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة إن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ابنتهم ويحصلنا في زمرة من غير سابقة عذاب ولا حساب وعلى كل ما لبسنا الصالحين إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Malam ini mohon maaf kita kadang membaca kitab Sabilal Muhtalin dulu. Kita bacakan kitab Nurul Zalam Syekh Muhammad Nawawi Banten dan kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah Syekh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki untuk memberi penjelasan tentang lembaran kertas yang kita bagi itu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama min ahli sunnati wal jamaah. Telah berkata para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dalam tauhid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau dalam fikih mazhab arba'ah, mazhab yang empat. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dalam tasawuf mazhab Asy-Syaikh Al-Hasan Al-Basri, Asy-Syaikh Al-Junaid Al-Baghdadi. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari tauhid, fikih dan tasawufnya. Yajibu ala kulli mukallafin. Yajibu wajib ala kulli mukallafin atas setiap mukallaf. Mukallaf yang balik berakal sampai umur ayya'rifa mengenal, mengetahui wa ya'taqida dan ma'itiqadkan dengan yakin seyakin-yakinnya anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi besar kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Itu yang pertama dulu. Beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka barang siapa tidak mengiktikadkan akan Nabi sebagai Rasulullah, Islamnya tidak belum Islam. Karena termasuk dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti syahadatnya satu aja kemudian. Nah, tentang kerasulan Rasulullah, Allah dalam Al-Quran banyak ayat. Di antaranya maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Tuhan madahkan sudah. Malah dalam surah Yasin Allah bersumpah memadahkan Nabi Rasul
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Hai Yasin. Yasin itu nama Nabi kita lah. Salah satu nama Nabi Yasin. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang mengandung hikmah. Innaka laminal mursalin. Engkau memang benar-benar seorang rasul. Tuhan bersumpah memadahkan Nabi kita sebagai rasul. Dalam suratul Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahamau bainahum. Itu Rasulullah. Yang kedua, afdalul makhluqin. Afdalul makhluqin. Nabi kita afdalul makhluk, seabdal-abdal, sebagus-bagus, sebaik-baik, sehebat-hebat, sebesar-besar, bahkan paling abdal seluruh makhluk Allah. Makhluk malaikat, manusia, jin, semuanya yang paling abdal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdalul makhluqat. Yang ketiga, asyraful anbiya'i wal mursalin. Asyraful anbiya, semulia-mulia nabi-nabi. Nabi-nabi yang berjumlah 124.000. Satu riwayat lain 224.000 nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah, rasul-rasul yang berjumlah 313, ada riwayat 314, ada riwayat 315. Ya, biasanya 313 ulama. Yang riwayat yang paling utama 313. Nah, rasul-rasul itu mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, yang paling mulia adalah Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri dalam Burdah, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw raswan minad diyami. Nabi itu faqan nabiyyin, faqan mengatasi, meninggi dari seluruh nabi-nabi. Fi khalqin, pada bentuk kejadian yang pembagus-bagusnya, bentuk badan, rupa, semuanya, dan akhlak, semuanya nabi-nabi, rasul-rasul, nabi melebihi. Walam yudanuhu fi ilmin, kalau dibanding ilmu kada paparakannya ilmu nabi kita lawan ilmu nabi-nabi yang lain. Wala karami, dan kemuliaannya. Itu Nabi asyraful anbiya mursalin. Nah, kemudian yang keempat, rahmatun lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Malam Kamis yang lalu kita ada membaca sedikit, ulama memberikan tafsir banyak tentang rahmat, minimal ada 3 semalam. Apa maksud Nabi itu rahmatan lil alamin? Satu, wujuduhu rahmah, adanya sidin tuh, adanya sidin itu rahmat. Nah, sudah kita bahas malam itu. Nah, lalu adanya itu, apakah ada jasad? Nah, ya, jasad Nabi. Di mana ada Nabi, rahmat seikong, baikong, azab kada turun. Bila Nabi di situ ada, azab kada turun. Dalam Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka kalau ikam ada di situ. Jurah Tuhan, ikam ada di situ wahai Nabi. Kada siapa aja kada azab, kada turun azab. Nah, itu. Lalu ulama mengatakan jasad. Nah, ada lagi ulama sufi, roh Rasulullah pun adanya roh Nabi di situ, maka rahmat ada di situ, azab kada mau turun. Nah, dibacakan maulid semalam, Rasulullah hadir. Nah, roh Nabi hadir setiap dibaca maulid. Jadi karena maulid itu kan kisah sidin lah, mulai Nabi sebelum lahir sampai lahir. Nah, jadi situ bukan seolah-olah lagi. Kalau kita ya seolah-olah Nabi ada di situ. Tapi kalau ulama sufi langsung beliau tuh melihat kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Malah lagi yang paling enteng lagi, nama Nabi disebut itu sudah rahmat. Sehingga Rasulullah bersabda,
man shalla alayya marratan wahidah, siapa berselawat sekali aja 10 rahmat Allah. Ya Allah, itu nama Nabi kan disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekali salawat atau sallallahu alaihi wasallam 10 rahmat Allah turun. Nah, bingung pula. Nah, rahmat 10, kalau 100 1000, kalau 1000, nah kata Allah baina ainai bara'atain. Allah tulis di antara dua orang yang berselawat lawan Nabi sampai 1000, Allah tulis di antara dua matanya ini bara'atain, dua lepas, dua macam kelepasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Lepas dari nifaq munafik. Kalau orang sampai 1000 selawat itu kada munafik kita. Nah, dan bara'atun minan nar, lepas daripada neraka. Nah, itu pahaman yang pertama, nabinya ada rahmat. Kemudian pahaman keterangan ulama yang kedua, rahmat lil alamin itu umat Rasulullah SAW dimuliakan Allah melebihi daripada umat bahari, umat nabi-nabi yang lain. Kalau umat yang lain, apabila mereka tidak percaya dengan nabinya, langsung azab turun, langsung turun azab. Mulai Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, terus nabi-nabi. Adapun umat Rasulullah kada langsung diturunkan. Lihat penduduk Madinah, penduduk Makkah, bagaimana mereka itu tidak percaya, mendustakan, macam-macam menyakiti apa, kada turun langsung. Nah, setelah Nabi pindah baru turun itu azab. Jadi kada langsung diturunkan azab. Nah, ada umat bahari langsung bila kada percaya turun azab Tuhan. Itu umat Nabi, umat dari umatnya, rahmat Nabi terhadap umat ngarang itu. Nah, pahaman yang ketiga, rahmat lil alamin itu anna syari'atahu ahwanus syari'ah. Syariat Nabi kita tuh paling enteng semua syariat dibanding dengan syariat-syariat dahulu. Contoh, Habib Alwi Al-Maliki menulis dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi Muhammad. Nah, di sini sebutkan Jersiden, kalau umat dahulu itu umat Bani Israel, idza asabatin najasah saubahadihim, apabila baju kena najis, ayyak ta'ahu, kada bisa dicuci dengan air, kada bisa. Harus dia apa? Dipotong, ayyak ta'ahu. Bila kena najis, potong. Mun sebuting aja kurang lebih, mun sampai bertambah. Nah, wala yakfi ghusluhu, kada cukup dibasuh. Kama akhrajahu Bukhari, sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya, Babul Baul. Nah, kanu idza asabal baul jasadihim. Ini itu tuh anunya, kada bisa dicuci dengan air. Adapun umat kita, umat Nabi amma hajil umat, adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakfi syar'a iraqatul ma, asal cukup dengan apa? Ditumpahkan air. Ya Allah, ada najis menjadi kain atau di badan, cukup ditumpahkan air yang suci menyucikan hingga hilang apanya? Baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Umpama ada rasa telah. Nah, cukup. Kan mudah tuh, orang bahari potong tuh bang. Nah, situ satu, ini umat Nabi, rahmatnya Nabi Rasulullah. Yang kedua, ada muakilatil haid, kada boleh sama-sama makan dengan perempuan yang haid. Istri haid, ini bahari zaman Bani Israel, maka lam yuakiluha, kada boleh makan sama-sama. Walam yukhalituha, kada boleh berkumpul sarumah, kada boleh, apalagi sekamar, apalagi seranjang, kada boleh. Mbak di mana? Walam yusakinuha fi baitin, walam yusakinuha bal yatrukuha fil bait, didiamkan di sebuah rumah sendirian, kada boleh dikumpuli, kada boleh dikawali. Nah, itu bahari, abibinian bahari
sakit benar orang Israel solongan nanti bang serumah kada boleh apalagi. Nah amma hadil adapun umat Islam, adapun kita umat Nabi Muhammad, ubiha laha pidina mu'asiratul haid fil ma'kal wal masyrab wal mudajaah. Boleh, jangankan serumah boleh, sakamar boleh, seranjang pun boleh. Nah boleh, nang kada boleh sebutin aja. Ujar Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah, rawahul Muslim. Isna'u kulla syai'in, perbuat segala sesuatu kecuali satu aja. Nah, istimta baina surah wa rukbah. Istimta apa juga kita tuh bersenang-senang antara pusat dan lutut, itu aja nggak boleh. Jadi mau ke atas pada pusat boleh aja. Ke bawah pada lutut silakan. Artinya menggauli perempuan yang haid. Nah ini umat Islam. Umat bahari kada boleh lalu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, qatlun nafsi bitaubah. Kalau zaman Nabi Musa taubat, bunuh diri. Nah, mereka menyembah anak sapi, kan pernah kan Nabi Musa menyembah anak sapi. Suruh taubat. Benar atau tidaknya, apakah berani mereka membunuh diri mereka sendiri bila benar-benar taubat? Nah itu jawaban bahari itu. Allah firmankan dalam Quran, fatubu ila bari'ikum faqtulu ampusakum. Taubatlah kamu kepada Tuhan kamu. Buktikan dengan apa? Faqtulu, bunuh. Kan bahari itu taubatnya bunuh diri. Itu umat bahari, umat Nabi Musa lah. Ammal ummatul Muhammadiyatu, adapun kita umat Nabi Muhammad. Nah ini rahmatnya Nabi kita lah. Fa innallaha subhanahu sahhal, Allah mudahkan jalan taubat. Allah mengampuni taubat asal 3 aja. Ampeh yalah orang dosa taubat. Stop. Kedua menyesal. Ketiga bercita-cita kada hendak memiliki lagi. Itu 3 macam. Kalau kepada Tuhan, namun dalam manusia tambah sebuting menyesal, stop, menyesal, mencita-cita kada memiliki lagi, dan berurusan dulu minta maaf, minta ridho, minta halal. Nah, ganti kena, ganti ada langsung bagusnya. Nah itu 4 macam. Itu aja sudah cukup. Kada harus apa? Kada harus membunuh diri. Nah itu inilah keuntungannya umat Nabi itu, karena Nabi kita rahmatun lil alamin. Yang keempat, ibtidha ashabul ma'asi. Nah, di zaman Bani Israel juga, apabila mereka mengerjakan maksiat, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, tapi di muka rumahnya bertulis, si fulan pemilik rumah ini tadi malam mengerjakan ini maksudnya. Ada tulisannya. Tulisannya kan kalau dipajahit lah ada tulisan. Nah, jadi siapa nang lalu? Oh, si ampun rumahnya menggawe masjid ini. Karena kalau dipajahit tulisannya tuh. Nah, kan. Bertulisan di muka rumah. Siapa aja nang menggawe itu tadi, nang si ampun rumah tadi. Adapun kita ummatul Muhammadiyah, fa innallaha tafaddala alaihi bisitri. Allah memberikan kurnia kepada kita dengan ditutup. Allah sattar, maha menutup. Ditutup kadang tahunya. Mun kita berdiam aja, asal kita berdiam aja lah. Ujar Nabi dalam hadis, kullu ummati mu'afan, semua umatku dimaafi aja, asal bujur-bujur bertobat tadi. Illal mujahirin, kecuali inya seorang. Mujahirin itu bapadah seorang. Nah itu ayya'mal ar-rajul bil-laili amalan, seseorang mengerjakan sesuatu amal yang kada baik, kemudian yusbihu, padahal ditutup Tuhan, kadang tahunya sekalinya inya seorang bekesah di warung kah, bekesah di malam tadi seorang. Habis saya tahuan orang. Nah, jadi padahal kadang bekesah tertutup aja.
Fayaqul ya fulan amiltul bariha, aku mengerjakan ini. Allah sudah menutup, tapi tahu-tahu dia sendiri yang membukanya. Nah itu salah, itu salahnya pulang. Jadi kalau mengerjakan sesuatu diam aja, jangan dikisah-kisahkan. Kita mengisahkan itu malah membuka aib jadinya. Nah itu yang keempat. Kemudian yang kelima, al-mu'akhazah bi hadisin nafs. Nah, geretek hati. Kalau umat Nabi Muhammad, kita bergeretek hendak mengerjakan sesuatu dosa, ditulislah kada, masih dalam sini aja, kecuali diucapkan atau dikerjakan. Nah, tapi umat dahulu, nah ini baru dalam hatinya ada bercita-cita, ada anak bergeretek, anak mengerjakan sudah dia apa? Sudah ditulis itu satu kesalahan. Nah, itu umat bahari itu. Ada kita kada, kecuali digawe masih tadi ya, masih di hati aja, handak aja, belum dia apa lagi, belum ditulis. Nah, tapi kalau kebaikan malah sebaliknya. Kalau kebaikan biar belum digawe, handak menggawi, handak aja berniat belum digawe, sudah satu digawe 10. Nah inilah keuntungan kebesaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, tahrimu istighalihim. Nah ini rahmat, jadi banyaklah rahmatan lil alamin Nabi. Tahrimu istighalihim yaumi idihim, diharamkan orang-orang dahulu itu pada hari besar mereka bekerja apapun. Hari besar orang Yahudi hari Sabtu. Apabila hari Sabtu kada boleh begawi apa-apa. Jadi khusus mulai pagi sampai sore jaga kita di masjid aja, di tempat ibadat aja. Kada boleh ke pasar, kada boleh ke mana lagi, ke Padang, kada boleh ke kantor. Pokoknya kada boleh begawi apa-apa. Mulai pagi sampai sore. Nah, itu zaman bahari ada nang hari Sabtu itu rupanya berturun mencari iwak, ya kah? Mencari iwak. Manu aja jar, kada menangkap kada jar. Nyari pas benar hari Sabtu tuh iwak datang, di pantai itu, nyetaho orangnya kada orangnya di masjid aja. Sakarnya di kandanginya, jadi iwak naik, cuma kada mengambil, kada cuma mengandang bener, tapi sama akhirnya apa? Karena mereka menyalahi dari perintah, kada boleh begawi yang lain, pokoknya ibadat aja hari itu seharian. Akhirnya apa aja Tuhan dalam ayat, kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu kirodah, kerak warik. Nah ini yang diubah Tuhan, ashabus sabti itu semua jadi warik semuanya karena menyalahi atau melanggar perintah. Itu umat dahulu. Jadi hari besarnya itu kada boleh apa-apa, ibadat aja. Ada kita, nah ini umat kita, umat Rasulullah, umatul Muhammadi. Allah Subhanahu wa taala, kita hari apa hari besar kita? Hari Jumat, ya Allah. Nah, seharian lah hari Jumat itu. Ada ya ta'amalun, boleh hari Jumat itu begawi boleh, mulai pagi nang kada boleh pas azan aja, ya lah. Jadi mulai pagi sampai jam 11 boleh begawi, habis Jumat sampai sore boleh. Nah, yang diperintahkan cuma sholat Jumat itu aja. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya, apabila dipanggil. Nah, panggil lis shalah, panggilan azan untuk salat. Jam berapa orang bang tak? Jam 10 lah. Nih kau jam 10. Jam 12 kalau kita lah. Jam 12 waktu lah. Nah, hari Jumat
Fas'au ila zikrillah, maka segeralah ila zikrillah, kepada zikrullah. Zikrullah itu maknanya sembahyang Jumat lah. Kalau kena salah baca tuh, zikrillah aja, segeralah kepada zikrullah. Nah, jadi nang disuruh aja hari Jumat itu zikrullah aja jar. Jadi apabila orang bang hari Jumat, Allah Allah, harus sembahyang Jumat jar. Nyenang disuruh zikir aja. Nah ini ATT ini ada ajaran sesat, memaham Quran seadanya. Orang tafsir zikrullah temannya sholat Jumat, bukan nang Allah 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 tuh. Banyak orang kada berjumat sekalinya itu. Yang disuruh di Quran tuh zikir aja kada sembahyang Jumat pangjar. Padahal tafsirnya tuh zikrullah sembahyang Jumat. Nah, wazarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, nang disuruh jangan digawe itu berjualan aja. Mun mau unjun kada apa-apanya. Atau apalagi nang lain pada berjualan. Padahal maknanya berjual beli itu semua gawian apa aktivitas kah yang tidak bisa menyempatkan sembahyang apa aja, gawian apa aja nang sampai kada sembahyang Jumat tinggalkan. Jadi bukan cuma berjualan aja, apa aja ternyata. Nah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, berapa mulai azan sampai khutbah sembahyang? Sejam lah kurang lebih lah, paling sejam soalnya. Mulai azan toh Jumat, nah kalau sampai sejam, 3/4 jam aja. Apalagi khutbahnya emang 5 menit aja maganya. Nah, sembahyangnya pulang aja sabih selawan hal ata lah. Ini ada Jumat dan munafikun, itu panjang lagi lah. Di Matapura kata kau di bawah tuh lah. Ayatnya surah Jumat lawan munafikun, bisa minggu dudi balik ke lain aja semuanya. Itu Rasulullah sidin bisa dibaca sidin surah Jumat munafikun. Ada lagi surah Qaf bisa. Nah, ada kita nang ambil riwayat yang lain sabbihi lawan hal ata. Nah, ada riwayat itu. Nah, itu pinanya umum dipakai orang tuh. Nah, habis tuntung sembahyang, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi, maka apabila sudah qudiyatis shalah, diselesaikan sembahyang, tuntung sembahyang, apalagi fantashiru, bertebaranlah kamu fil ardi. Nah, jadi mah tuntung sembahyang langsung aja lah. Jangan juga dulu, ada juga mau ini jangan paham seadanya ya. Apabila tuntung sembahyang langsung aja. Nah, ya nang assalamualaikum langsung. Di Quran kayak itu jar. Pantasiro maksudnya apabila diselesaikan sholat dengan segala macam wirid dan doa-doanya. Nah, ini penting juga. Kita hari Jumat ini seminggu sekali. Ya kalau ada hadis itu nang 77. Ya kalau barang siapa membaca Fatihah 7, ya kah? Kalau bisa sebelum apa jar? Sebelum munkawa lah, muntahan, kada semurat. Nah, kalau munkawa sebelum berubah kaki, mun kada kawa aja biar dan sebelum berpender. Nah, berapa? Fatihah 7 kali, suratul Qul huwallah, Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Apa itu banyak hadisnya tuh. Sekurangnya 4 di sini. Man qara'aha, siapa membaca itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Seminggu. Allah ampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. 1. Wa utiya minal ajri, dan diberikan pahala bi'adadi man amana billahi wa rasulih, sebilang-bilang orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Berapa miliar manusia yang beriman lawan Tuhan mulai zaman Nabi Adam tuh Allah berikan pahala sebilang-bilang orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. 2 sudah. Ada lagi hadisnya, wa hafizallahu lahu dinahu wa dunyahu wa ahlahu wa waladahu, dan Allah pelihara agamanya
dinahu agamanya, wa dunyahu dunianya. Dunia itu masuk toko, ya kah? Warung, apalagi bomaan. Pokoknya dunia dunianya, nanggawian tuh dunia. Agama dipelihara, dunia dipelihara, ahlahu ahli keluarga, bini, wa waladahu anak cucu. Nah, 3 sudah, dosa diampuni, pahala diberi, dipelihara pulang, anak cucu lawan dunia, harta benda. Nah, kemudian yang keempat, a'azahullah minas su'i, Allah jaga, Allah lindungi. Ingat tadi sepercucuan seperanakan minas su, daripada segala kejahatan, ilal jum'atil ukhra, sampai Jumat yang akan datang. Nah, 4 tak ada gampangan seminggu, ini seminggu sekali anunya lah dapat 4 macam ini nah. Itu jadi pokoknya membaca nang 77. Apalagi disambung lawan apa pulang, ada doa lah, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina, kayakan kami. Aghnina tuh sugihakan bahasa kita, aghnina bihalalika, sugihnya bukan dengan yang haram, tapi bihalalika, dengan yang halal. Aghnina an haramika wa bi taatika, dan sugih dengan taat pulang, bukan sugih duit aja, sugih ibadah, bukan sugih duit aja, sugih ibadah. Wa bi taatika an ma'siyatika, meninggal maksiat. Wa bi fadlika amman siwa, ujar Nabi dalam hadis lain Ibnu Mas'ud, siapa membaca itu lah lam tamur, kada berlalu 2 Jumat melainkan Allah kayakan dia, Allah sugihakan. Minimal sugih apa dulu? Sugih hati dulu. Sugih hati itu artinya kada tamak. Nah, kada tamak tuh sugih. Insya Allah bukan cuma sugih hati, akhirnya bisa apa? Bisa disugihkan Tuhan ibadat. Atau semua hati sugih, ibadat sugih, banyak duit, banyak. Nah itu ketiganya lah. Nah itu amaliyahnya itu tuntung sembahyang Jumat. Nah baca di situ tadi. Nah habis itu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah itu tadi rahmatan lil alamin. Banyaklah mun kita baca ini, banyak mana nah. Sampai berapa ini? 13 macam. Nabi, umat Nabi, syariat umat Nabi dimudahkan, diringankan daripada umat-umat yang lain. Nangan situ aja lo kita baca dong. Kemudian kita sambungi yang kelima, mursalun ila saqalaini. Rasulullah kita wajib mengitikadkan beliau diutus kepada saqalain. Saqalain itu bahasa kita 2 yang dibebani, 2 yang dibebani, yang ditugasi, yaitu jin dan manusia. Saqalain katanya. Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nah, jadi bukan hanya kepada manusia tapi kepada jin. Nah, sebab itu jin itu ada nang Islam, ada nang kafir. Nah, jin Islam ada, jin kafir ada. Nah, bahkan di Quran ada surah ngarannya suratul jin. Yang ke-6, khatamun nabiyyin. Rasulullah kita wajib dikatakan beliau adalah penutup, khatam, khatamun nabiyyin, penutup segala nabi. Dari ayat Quran, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup nabi-nabi. Artinya, arti penutup nabi-nabi, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Itu sendiri disabdakan oleh Nabi kita dalam hadis, sayati ala ummati salasun kazzabun, nanti akan datang kepada umatku 30 salasun, 30 kazzabun, pendusta-pendusta, kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya mengaku nabi. Nah 30 ya nabi membatasi 30 ekor kena, semuanya mengaku nabi. Wala nabiyya ba'di, kada ada lagi nabi setelah aku. Kalau kita hitung dalam sejarah sampai hari ini, mulai zaman Rasulullah kan sampai 30 lagi.
paling 15-an 20-an lah. Jadi ada kan lagi sambungannya nih 10 ekor lagi di mana-mana kan mengaku jadi nabi. Nah, mulai zaman Nabi sendiri, Nabi masih hidup, ada yang mengaku nabi, ngarannya Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab, betetal kadzab, pendusta. Nah, kenapa jadi pendusta Musailamah itu? Itu pernah mendapat nabi itu, pernah berhadap lawan nabi ke Madinah. Tapi nabi tahu rupanya sidin lah. Kesini kada mana, kayak kada model meherani roh. Nah, bapak dah hendak berbagi dua kita, bagi dua maksudnya anu ikam sebagian, aku sebagian, jadi ikam nabi sini, aku nabi situ. nah, dan menulis surat pulang ulun nabi, lana nisfal ardi walakum nisfal, bagi kami separuh, ikam separuh, bagi dua kita. Nah, dibalas tuh oleh nabi surat itu. Ujar nabi dalam hadis, innal arda lillah yurisuha may yasha min ibadih. Bumi itu bukan milikku, itu Allah. Masalah membagi itu urusan Tuhan lah. Nah, sekalinya mengaku jadi nabi, memangnya ada punya keistimewaan, ada bukan istimewa lah, apa itu ngarannya, pinenang melayani sedikit toh. Tapi melayani itu ujar Musailamah, lihat air sumur tadinya jernih putih. Nah, ujar Musailamah, seorang bisa mengalih warnanya, berubah hitam. Sekalinya berubah, tapi bukan hitam, merah. Nah, ujarnya habang, sekalinya hirang. Hijau jadinya, sekalinya putih, berubah tuh, belain pada nangli sambatnya. Lalu itu disebut kadzab, pendusta. Nah, dan Musailamah itu mati dibunuh oleh yang membunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Siapa namanya? Wahsy. Nah, Wahsy itu waktu masih kafir, perang Uhud membunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy ini budak, orang hitam itu. Nah, tuh rupanya ya Tuhan beri hidayah lah, walaupun pernah membunuh Sayyidina Hamzah, meninggal Sayyidina Hamzah perang Uhud, Wahsy mendapat hidayah masuk Islam. Nah, itu pulang adalah. Lalu Wahsy berniat, kalau aku dulu pernah membunuh orang yang baik, masuk manusia yang baik, Sayyidina Hamzah paman Nabi, aku berniat hendak membunuh manusia yang paling jahat pulang. Itu niatnya toh. Pas terdapat lawan Musailamatul Kadzab, nah langsung dibunuhnya Musailamatul Kadzab. Itu zaman Nabi itu. Terus zaman ada pulang ke bawah itu ada beberapa. Zaman Khalifah Ma'mun. Ada juga yang mengaku jadi Nabi, ditangkap pada itu. Ditangkap, dihadirkan di sidang juga kita. Ditanya oleh Khalifah Ma'mun, wahai orang yang mengaku jadi Nabi, semua Nabi itu ada punya mukjizat, ada punya kelebihan yang orang lain tidak punya. Ikam ada bisa kelebihan apa? Ujarnya ada jolin bisa kelebihan. Makanya mengaku jadi Nabi. Apa kelebihan engkau? Ujarnya menjawab, ilmi bima fi nafsik, ulun tahu apa yang ada dalam hati pian. Betul, tahu dalam hati, nang dalam hati pian tu ulun tahu. Jujur raja, harapnya ikam. Nah, padang ada dalam hatiku napa? Epang, ayo, sekalinya anta tukadzibuni, pian pasti kada percaya ulun. Pian pasti mendustakan ulun. Bujur, nah janganlah bujur Allah. Nah, pintar juga lah. Bujur aja ya, aku kada percaya ulun nih kan, aku mendustakan. Nah ya kalau pas ulun tahu hati pian. Nah, akhirnya dia dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke dalam penjara. Masuk ke dalam penjara kira-kira sehari, 2 hari, 3 hari kah? Ujar Khalifah, keluarkan bang, nang masuk penjara semalam, nang mengaku jadi Nabi semalam. Kita takuni pulangnya. Lalu ditakuni, wahai orang yang mengaku jadi Nabi, selama dalam penjara adalah malaikat datang, malaikat membawa wahyu. Kada dajar. Kenapa jadi kada ada? Malaikatnya kada mau masuk penjara.
Malaikatnya kalau mau masuk penjara, jadi kada dapat wahyu lah. Nah, akhirnya dilapas di Denpang. Dilapas kada ada apa-apa ya juga. Cuma orang kada percaya juga tah. Nah, itu ada banyak lagi kalau kita hitung. Sampai yang terakhir di Indonesia ada nama aku jadi nabi dulu. Siapa ngarannya tuh? Hah? Musaddiq, nah ingat ya Musaddiq mengaku jadi nabi juga tuh lah. Nah, ada juga Lia Eden, itu mengaku Jibril lah, mengaku Jibril, Lia Eden. Ya. Jadi karena banyak tuh mungkin siapa puluh hikong bisa. Cuma yang katakan ujar nabi, lah nabi ya ba'di, kada lagi nabi setelah aku. Nah, terus yang keenam, yang ketujuh, ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Rasulullah ahsanan nasi, sebaik-baik manusia pada bentuk dan perangai akhlak. Nah, itu di mulut sudah banyak itu. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nah, sampai di mulut semua murid menceritakan itu bentuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wajah Nabi, ya kan? Wajah apalagi ini, no. Abyadul laun, putih, musarraban bihumrah, ada sedikit kemerah-merahan. Wasi'ul jabin, nih luas sininya. Sampai bentuk-bentuk dikisahkan di mulut itulah bentuk Nabi, pembagus-bagusnya semua Nabi. Khulqan pada kejadian, wa khuluqan dan bentuk khuluqan perangai, akhlak. Kalau kita baca di mulut di ba misalnya, akhlak Nabi. In khusima ya'fu wa la yujawid, in uziya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Ya, di mulut di ba ini. In uziya, jikalau disakiti orang, ya'fu, beliau memaafkan. Nang menyakiti Nabi lalu minta maaf, maafkan sini. Jadi sini kada maaf, kada mengambil lah. Kita maaf. Wa in khusima yasmut wala yujawib. Kalau diserang dengan ucapan, Nabi diserang dengan apa ucapan orang menyumbeti sidin berhadapan. Yasmut, diam, wala yujawib. Nabi kada menjawab sini. Itu salah satunya lah. Mengalah ya. Banyak lagi di itu. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah wa huwal abu syafiqur rahim lil yatim wal armalah. Abu Syafiq sangat apa? Maras kasih kepada anak yatim dan armalah. Armalah itu janda. Nah, kemudian yang kedelapan, basyirun wa nazir. Bashir itu pemberi kabar gembira, dan nazir pemberi kabar ancaman. Itu di Quran Allah firmankan, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami utus engkau syahidan, sebagai saksi. Apa maksud sebagai saksi? Menyaksikan rasul-rasul bahwa rasul-rasul sudah menyampaikan. Jadi kalau ada nang kada percaya lalu beralasan kenapa jadi kada beriman, anu jar nang menyampaikan kada ada. Jadi kami kan didustakan, tidak benar. Ada yang datang, mulai nabi-nabi datang. Jaka kita ini umat Nabi Muhammad misalnya lah apa al ulama warasatul anbiya. Nah, kenapa ikam jadi kada anak sembahyang kada bisa ulun jar? Kenapa kada bisa? Nang melajari kada jar. Banyaknya nang melajari, seorang nang kada mau belajar. Nah, itu tadi. Jadi saksi ada nang datang orang melajari, ikamnya nang kada mau belajar. Nah, itu. Syahidan wa mubasyiran, dan mubasyir itu kita apa tadi memberi kabar gembira, wa naziran, dan memberikan kabar ancaman. Kalau kita buka di hadis Rasulullah itu jutaan hadis lah, hadis itu banyak jutaan lebih.
Kalau Quran kan 6.600. Nah itu ya kalau hadis banyak. Nah kalau kita hitung berapa juta nang sosial kabar gembira ada, kabar ancaman ada, banyak ya lah. Bukan di dalam hadis Nabi itu. Contoh kabar gembira, misalnya ujar Sayyidina Abu Hurairah, akhbirni an syai'in idza amiltu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, padakan pang ulun nih, bila ulun gawi ulun masuk surga. Ujar Nabi, ada atimit ta'am, orang tuh disuruh makanan. Atimit ta'am, suguhkan makanan, absis salam, sebarkan salam, sholli bil lail wan nasuniyam, sembahyang di malam hari di waktu orang guring. Itu kan kena masuk surga dengan selamat. Nah itu salah satu contoh. Ini nang man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang penghabisan kalamnya waktu di dunia sudah berapa kalam, berapa pender yang kita pender, kemudian penghabisannya la ilaha illallah, itu diam, meninggal, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah itu contoh kabar gembira. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya jiwa, ini menuntut ilmu. Nah, itu contoh-contoh jalan apa tadi? Kabar gembira. Man bana masjidan, barang siapa membangun masjid. Solongan banglah, atau kadang solongan pamannya umpat membuat masjid lah, semennya kah, bata kah, apa ada juga. Atau kada duitnya gawinya awaknya, atau kada juga mendukung dengan panitia masjid. Nah apa ini, oh ya akur bener, akur itu kada nang ma pengaruhnya ini ada juga nang pina ini ikut membantu, ikut mendukung, ikut mendorong. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangun sebuah rumah di dalam surga. Nah ya itu kabar gembira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian kabar nazir, kabar ancaman, banyak juga itu. Ar-rasi wal murtasi finnar, yang menyogok, yang disogok sama-sama masuk neraka. Menyogok, sogok ya, supaya jadi ya, supaya jadi bagi-bagi apa? Supaya jadi dipilih orang bagi-bagi. Nah itu sogok namanya itu lah. Nang menerima itu ar-rasi wal murtasi finnar, nang menerima dan nang menjolong sama. Nah 300. Karena hari kena tanggal 1 Desember kan Desember kah? Oh iya, nah itu lah. Duitnya jadi makan. Hendak juga ambil jadi makan juga. Tapi jangan juga itu sogok, ya sogok tuh ar-rasi wal murtasi finnar. Itu sudah kayak itu hadisnya lah, si penyogok dan sama-sama masuk. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Nah itulah. Nah kita teruskanlah, kita baca banyak pengalaman ini. Teruskan sampai apa nih? Saat misalkan Basyir wa nadhir. Yang ke-9 uswatun hasanah, contoh tauladan dan ikutan yang baik. Yang ke-10 min nasli sadati Quraisyin, berasal dari keturunan pemimpin-pemimpin Quraisy. Nah ini ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dari kanan ke kiri lah, ya. Abdullah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah hukumnya kita tahu itu, ujar Imam Nawawi dalam kitab nih Nur Zolam, Syekh Nawawi Banten. Nah, yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas sekalian mukallaf ma'rifatu, mengetahui nasabihi, nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan wajib jar. Wajib kita tahu nih. Lah,
Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai ke Adnan, ila Adnan, hukumnya wajib min jihati abi. Dan jihad mama Nabi sampai Kilab, Aminah binti Wahbin bin Abdi Manaf bin Zurah bin Kilab. Jadi antara abah Nabi lawan mama Nabi itu takorobotnya di datu sidin yang bernama Kilab. Jadi sepedatuan jatah. Nah kita tahu ini wajib ujar sini. Dalam mulut yang kita baca malam Kamis tadi ya juga. Hadza huwa an-nasabul ladzi tafaqu alaih wa man yakhud min ba'dhu khalaf wa huwa alladzi fardun alaina hifzuhu. Ya Allah, wa huwa alladzi fardun kalau itu hifzuhu malah disuruh menghafal, mbak kada hafal biar ini aja nah. Mbak dibaca ya Allah asal tahu lah. Nih mbah kita menyampaikan apa nang di dalam ini nah. Nah itu lalu dikumpul oleh ulama dalam 3 bait syair. 3 bait syair. Nah itu di bawah tu syairnya tu nah. Muhammadu Abdullahi Syaibatu Hashimun Manapun Qusayun Ma'qilabin wa Murrati wa Ka'bun Lu'ayyun Ghalibun Fihru Malikun wa Nadrun Kinanatu wa huwa ibnu Khuzaimati wa Mudrikatun wa Ilyasu Ma'mudartala Nizarun Ma'adun Summa Adnanu Sihati. Nah 3 bait syair ini bagus benar. Munkawa menulis bagus atau dibaca. Al-Habib Mufti Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Mashhur Mufti Hadramaut lah dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, dalam kitab Mustarsidin menyatakan hadhil abyat 3 bait syair ini nah man hamalahu siapa membawa au qalaha atau membaca au kanat indahu atau membawa membaca kada ada di higa aja, ada di higa. Amina min kulli makruhin, amina aman min kulli makruhin daripada setiap yang dibencinya. Wa hafiza fi nafsihi dipelihara dirinya, wa malihi hartanya, ahlinya, wa zuriyati dan zuriatnya. Ini dikatakan oleh Syekh Ibnul Jauzi. Nah jadi baguslah mun hafal tadi bagus lagi bang. Anunya aja dulu hafal nang Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab terus sampai ke Adnan. Nah, situ tuh atau syairnya tadi ya jelas tuh. Nah itulah artinya minimal kewajiban kita, etikat kita terhadap pribadi Nabi kita Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min khair ummah, umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak bersolawat kepada beliau, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan beliau nanti pada hari kiamat berkenan memberikan syafaat kepada kita, menggolongkan kita termasuk orang-orang yang memasuki surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi wal hadri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.